Jangan semangat ya. Adik-adik di rumah udah capek belum? Pasti belum kan? Belum. Oh semangat ya, berarti akan bisa ngajak adik-adik lagi untuk bernyanyi I love you Jesus. Ayo. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita berdoa. Sebelum berdoa, mari kita sembunyikan tangan kita dulu. Mana tanah yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu dilipat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberkatan pada hari ini ya Tuhan. Tadi kami sudah memulai ibadah kami. Kami sangat bersyukur kami dapat memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dari Kakak Layan. Kiranya kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Dengan doa kami ya Tuhan yang hanya kami alaskan dalam firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, udah lama banget ya Kak Dita nggak ketemu dengan adik-adik di kelas TK. Ini Kak Dita lihat sudah duduk rapi, sudah duduk manis untuk dengerin firman Tuhan. Good. Nah, hari ini Kak Dita masih mau bercerita tentang satu tokoh yang diceritakan oleh Kak Somta minggu lalu. Masih ada yang ingat siapa nama tokohnya? Ada yang bisa kasih tahu Kak Dita siapa nama tokohnya? Wah, lupa. Baiklah, kalau gitu Kak Dita bantu ya. Kak Dita tunjukin gambarnya supaya adik-adik bisa ingat lagi siapa nama tokohnya. Nah, ini dia gambarnya. Ada yang sudah ingat siapa nama tokohnya? Bapak Ezra, betul sekali. Nah, jadi Bapak Ezra ini adalah seorang imam yang tidak hanya rajin baca Alkitab, tidak cuma suka baca firman Tuhan, tapi Bapak Ezra ini juga suka untuk menceritakan firman Tuhan yang sudah ia baca kepada setiap orang yang ia temui. Tujuannya apa? Supaya banyak orang yang kenal sama Allah, supaya banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan, dan supaya banyak orang yang hidup dalam kasih Allah. Sekarang Kak Dita mau tunjukin gambar yang kedua. Nah, ini dia. Gambar apa ya ini? Gambar Alkitab, betul sekali. Alkitab itu isinya apa ya? Isinya apa ya Alkitab itu? Firman Tuhan, betul sekali. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tugas loh. Kita kasih tahu tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama itu adalah kita diminta untuk
rajin baca Alkitab. Tapi nggak cuma baca doang, tapi kita harus mengerti juga isi Alkitab. Wah, ada yang tanya, Kak Dita, aku belum bisa baca, jadi aku nggak tahu apa isi Alkitab. Nah, buat adik-adik kelas TK yang belum bisa baca, ada caranya untuk tetap bisa tahu isi Alkitab. Lewat apa? Lewat IMPA atau lewat sekolah minggu. Jadi adik-adik bisa tahu firman Tuhan lewat cerita yang diceritakan oleh Kakak Layan setiap hari Minggu. Jadi adik-adik harus selalu rajin IMPA supaya bisa tahu isi Alkitab, supaya bisa tahu tentang firman Tuhan. Nah, cara yang kedua adalah lewat saat teduh sama papa mama. Nah, adik-adik sebelum papa mama kerja, sebelum adik-adik beraktivitas pagi-pagi itu bangun tidur, adik-adik saat teduh dulu sama papa mama. Nah, adik-adik bisa tahu firman Tuhan lewat firman yang diceritakan oleh papa sama mama. Jadi adik-adik nggak cuma dengar firman Tuhan setiap hari Minggu aja. Jadi setiap hari adik-adik tetap dengerin firman lewat saat teduh sama papa mama. Nah, tugas kita yang kedua adalah setelah tadi kita rajin baca Alkitab, setelah kita mengerti isi Alkitab, tugas kita yang kedua adalah menceritakan atau berbagi firman Tuhan itu kepada orang lain. Bisa kepada papa mama, bisa kepada teman, atau siapapun yang adik-adik temuin. Caranya gimana? Nah, mungkin adik-adik caranya tidak seperti Ibu Pendeta ya, yang khotbah di mimbar setiap hari Minggu, atau tidak seperti Kakak Layan yang bercerita di IMPA. Tapi adik-adik bisa menceritakan firman Tuhan lewat perbuatan baik yang adik-adik lakukan yang sesuai dengan ajaran di Alkitab. Misalnya, kalau di Alkitab mengajarkan untuk dengar-dengar sama papa mama, berarti adik-adik harus lakukan. Adik-adik harus dengar-dengaran sama papa mama, nurut sama papa mama, tidak boleh melawan. Nah, misalnya contoh yang kedua, kalau Alkitab mengajarkan untuk tidak boleh berbohong, berarti adik-adik harus selalu mengatakan yang baik dan benar, tidak boleh berkata yang bohong. Misalnya lagi kalau di Alkitab mengajarkan untuk sayang kepada teman, berarti tidak boleh berantem, tidak boleh pukul teman. Tapi ngejek teman boleh nggak? Nggak boleh juga, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk mengejek teman, tapi harus selalu mengatakan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah melakukan ajaran yang ada di dalam Alkitab, kalau adik-adik sudah melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu artinya adik-adik sudah berbagi atau sudah menceritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Nah, misalnya nih hari ini setelah IMPA, adik-adik jangan lupa firmannya apa, tapi harus langsung dilakukan. Hari ini kita belajar seperti Bapak Ezra. Kita mau belajar seperti Bapak Ezra yang nggak cuma suka baca Alkitab, nggak cuma rajin baca Alkitab, tapi juga suka untuk menceritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Nah, sebelum Kak Dita tutup cerita minggu ini, Kak Dita mau kasih sesuatu buat adik-adik. Kak Dita mau kasih aktivitas untuk adik-adik kerjakan setelah selesai IMPA. Kak Dita tunjukin dulu ya gambarnya. Ini dia. Nah, adik-adik di sini adik-adik bisa lihat ya, ada beberapa anggota tubuh. Yang pertama ada gambar apa itu? Gambar tangan, betul sekali. Nah, di sebelah gambar tangan ada tulisan tanganku kerja buat Tuhan. Artinya apa? Artinya tangan kita dipakai untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya hal-hal yang baik. Misalnya adalah apa ya yang baik? Bantu mama, betul sekali, beresin tempat tidur atau beresin mainannya sendiri. Nah, itu contoh anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang gambar yang kedua ada gambar apa ya? Gambar mulut, betul sekali. Nah, di sebelah gambar mulut ada tulisan menceritakan firman Tuhan. Nah, sesuai cerita kita hari ini ya. Hari ini kita belajar untuk nggak cuma baca firman, tapi juga untuk menceritakan firman Tuhan. Berarti mulut kita dipakai untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar apa?
Gambar kaki, betul sekali. Nah, di sebelah gambar kaki ada tulisan jalan serta Yesus. Nah, anak-anak Tuhan yang baik harus selalu berjalan serta Yesus, berjalan bersama Yesus. Supaya apa? Supaya setiap hari kita ingat untuk melakukan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Betul sekali. Nah, itu dia adik-adik aktivitas untuk adik-adik kerjakan setelah selesai IMPA. Dengan begitu, cerita Kadita untuk minggu ini juga sudah selesai. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Yuk, kita sama-sama siapin persembahan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponnya sambil mengumpulkan persembahan. Lagunya apa, Kak? Lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan. Artinya ibadah kita sudah mau selesai. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau sama-sama tutup ibadah kita di dalam doa. Sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Ezra. Kami mau belajar seperti Bapak Ezra Tuhan yang tidak hanya rajin membaca firman Tuhan, tidak hanya suka membaca firman Tuhan, tapi kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang suka menceritakan firman Tuhan, menceritakan isi Alkitab yang sudah kami dengar kepada orang lain. Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama di dalam pekerjaan mereka, sertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Berikan mereka hikmat agar mereka mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Biarlah itu semua boleh membawa kesembuhan dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemberian vaksin dan obat-obatan untuk pandemi virus corona. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan pandemi ini boleh segera berlalu. Sehingga kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman kami di IMPA dan juga bertemu dengan kakak layan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati.